Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, Teknik Pengayman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Fajar Taufikur Rahman Wibowo, STB 5013, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah statistik, manajemen data, dan metode kuantitatif. Ya, langsung saja kita ke data mentahnya. Di sini saya punya data mentah sebelumnya yang berjudul pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X. Di sini ada banyak jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Sebelumnya pertama-tama kita membuat coding dulu. Coding itu untuk mengelompokkan data. Ya, misal di sini codingnya jenis kelamin. Kita kelompokkan jenis kelamin. Untuk laki-laki kita beri kode 1, untuk perempuan kita beri kode 2. Karena di sini kebetulan datanya semua laki-laki, maka akan kita beri kode 1 semua sampai bawah. Yang kedua lanjut di usia. Usia di sini untuk pembagiannya ada misal usia 18 sampai 22 itu kita beri kode 1. Sedangkan usia 23 sampai 27 kita beri kode 2, sedangkan lanjutnya 28 sampai 32 kita beri kode 3, 33 sampai 37 kita beri kode 4, begitu seterusnya sampai 58, usia 58 sampai 62 kita beri kode 9. Ya, misal di sini usia 31 kita beri kode 3 karena di sini 31 itu termasuk kode 3. Lanjutnya di vonis sama juga kodenya. Misal vonisnya 48 sampai 54 kita beri kode 1, 55 sampai 561 kita beri kode 2, sedangkan 62 sampai 68 kita beri kode 3. Begitu seterusnya sampai 104 sampai 110 kita beri kode 9. Misal di sini ada 101, berarti termasuk 101 berarti termasuk di kode 8. Jadi kita beri kode 8. 102 juga masuk di kode 8. Begitu seterusnya. Di sini saya udah ada datanya di vonis. Ini contohnya. Lanjutnya di pendidikan. Untuk pendidikan sendiri, jika pendidikan tidak tamat SD kita beri kode 1, SD kita beri kode 2, SMP kita beri kode 3, SMA kita beri kode 4, sarjana kita beri kode 5. Di sini karena ini SMP berarti kita beri kode 3. Sedangkan sarjana kita beri kode 5. Begitu seterusnya. Untuk kasus juga sama. Misal untuk kasus korupsi kita beri kode 1, kasus pencurian kita beri kode 2, kasus narkoba kita beri kode 3, pembunuhan 4, perlindungan anak 5, dan lain-lain 6. Misal di sini ada pertama kasus korupsi. Berarti korupsi kita kasih angka 1, kode 1. Pencurian kita beri kode 2. Begitu seterusnya. Untuk pembinaan juga sama. Pembinaan 1 untuk menjadi kode 1, PKBM 2, ternakan 3, pertanian 4, seni 5, laundry 6, 7 pramuka, dan 8 kerohanian. Jadi misal di sini ada menjahit termasuk kode 1.
PKBM 2, PKBM 2 dan begitu seterusnya. Di sini saya sudah ada datanya ya. Setelah data ini sudah diurutkan, dibuat coding, kita langsung pindah ke SPSS saja. Ya, di sini kita klik data view, kita isi dulu untuk datanya, ambil dari sini, langsung kita copy paste saja semua. Oh ya, untuk yang kita pindah di SPSS itu kita juga masukkan data keseluruhan dari variabel X. Jadi X1 kita tambah sampai dengan X15, itu nanti ada totalnya di sini. Jadi total variabel X yang pertama 54, begitu terusnya kita tambah X1 sampai 15, sampai bawah kita tambah, nanti totalnya seperti ini. Begitupun juga Y-nya, Y1 kita tambah sampai dengan Y29, nanti totalnya di Y ini, Y total. Kita tambah terus sampai dengan bawah. Sama juga datanya ada di sini, sudah saya urutkan tadi. Untuk data, kalau udah ada, maka kita copy semua. Kita paste ke SPSS. Nah, setelah itu kita klik variable view. Kita untuk di nama ini kita buat nama ini ya, nama apa? Nama inisial. Jadi seperti ini. Yang pertama jenis kelamin kita buat JK. Usia kita buat US. Vonis kita buat PNS. Selanjutnya ada pendidikan, kita buat PDD. Kasus kita singkat KS. Pembinaan kita buat PMB aja. Yang ini X. Oh, maaf, saya kelewatan ininya yang keempat harusnya pendidikan. Ini kasus, ini pendidikan, ini pembinaan, kasus, ini variabel X, ini variabel Y, ini variabel X, dan ini pembinaan. Setelah itu kita buat desimalnya menjadi 0 semua. Ini juga 0 sama 0. Setelah itu untuk label kita isi dengan nama asli ya, misal jenis kelamin kita ketik nama jenis kelamin, usia kita ketik usia, vonis kita ketik vonis, begitu seterusnya. Kasus, pembinaan, X dan Y.
Setelah itu untuk measurenya kita buat nominal semua, kecuali yang X dan Y kita buat skala. Setelah itu kita kembali ke data view, kita akan membuat descriptive frekuensi, kita klik analyze, terus ke descriptive statistik, kita klik frekuensi. Yang pertama kita masukkan semua. Itu kita ketik OK. Muncul di sini. Ini sudah keluar semua untuk hasil outputnya dari jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Nah, kita buat di sini saya sudah membuat interpretasinya ya. Misal jenis kelamin, yaitu seluruh responden dalam data ini 100% tergolong dalam suatu kategori jenis kelamin yang dikodekan sebagai 1. Artinya tidak terdapat keragaman jenis kelamin dalam sampel sehingga analisis tidak dapat membandingkan berdasarkan variabel ini. Yang kedua, di usia, responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai kelompok usia dengan rentang antara 15 hingga 60 tahun. Kelompok usia 51 hingga 55 tahun merupakan yang paling dominan dengan 28 orang, atau sekitar 14,8%. Sementara itu, kelompok usia 56 hingga 60 tahun memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 11 orang atau 5,8%. Sebagian besar responden berusia antara 15 hingga 45 tahun dengan distribusi yang cukup merata di setiap kelompok. Variasi usia ini memungkinkan analisis yang menyeluruh terhadap bagaimana usia dapat mengaruhi variabel lain dalam penelitian. Selanjutnya di vonis, yaitu sebanyak 189 responden dalam penelitian ini memiliki lama vonis yang bervariasi, mulai dari kurang 1 tahun hingga lebih dari 8 tahun. Kelompok dengan vonis 4-5 tahun merupakan yang paling dominan, mencakup 31 orang atau sekitar 16,4%, disusul oleh kelompok vonis 1-2 tahun sebanyak 29 orang atau kurang lebih 15,3%, dan 5-6 tahun sebanyak 25 orang atau 13,2%. Sebaliknya, jumlah terendah terdapat pada kelompok dengan vonis lebih dari 8 tahun, hanya 11 orang atau kurang lebih 5,8%. Vonis di rentang menengah seperti 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 6-7 tahun masing-masing diwakili oleh 18 responden atau 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjalani masa hukuman antara 1 hingga 6 tahun, memberikan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana lamanya masa hukuman dapat berdampak pada proses pembinaan maupun kondisi psikologis narapidana. Selanjutnya di pendidikan, sebanyak 189 responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Kelompok terbesar berasal dari lulusan SMP dan SMA masing-masing sebanyak 41 orang atau 21,7%. Distribusi ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, namun terdapat pula proporsi yang cukup signifikan dari kelompok berpendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan keberagaman latar belakang pendidikan dalam populasi yang diteliti, yang dapat mempengaruhi perilaku, pemahaman hukum, maupun proses pembinaan mereka. Selanjutnya di kasus, sebanyak 189 responden dalam penelitian ini terlibat dalam berbagai kasus hukum. Jenis kasus terbanyak adalah pembunuhan, mencakup 42 orang atau 22,2%, disusul oleh kasus narkotika sebanyak 36%, 9% atau 19%, dan penipuan sebanyak 33 orang atau 17,5%, dan sebagainya. Sementara itu, kasus asusila memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 23 orang atau 12,2%. Keberagaman jenis kasus ini menggambarkan kompleksitas latar belakang hukum responden yang dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut dalam melihat hubungan antara jenis pelanggaran dan efektivitas pembinaan yang diterima. Untuk pembinaan sendiri, program pembinaan dengan jumlah terbanyak adalah pembinaan keagamaan yang diikuti oleh 30 responden atau 15,9%. Selanjutnya pembinaan khusus atau reintegrasi diikuti oleh 27 orang
atau sekitar 14,3%, dan pembinaan pendidikan diikuti oleh 25 orang atau 13,2%. Begitu seterusnya. Distribusi ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang dijalankan cukup beragam, yang memungkinkan pendekatan multifaset dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial para responden. Selanjutnya di variabel X. Variabel X pada data ini menunjukkan rentang nilai yang cukup luas, mulai dari angka 15 hingga 60. Mayoritas responden memiliki nilai X di kisaran 48 hingga 60 dengan puncak frekuensi pada nilai 54 sebanyak 23 orang atau 12,2% dan nilai 55 sebanyak 19 orang atau 10,1%. Nilai-nilai yang lebih rendah dari 30 cenderung jarang muncul, masing-masing kurang dari 2% responden. Distribusi ini mengindikasi bahwa sebagian besar responden memiliki nilai X di level menengah ke atas yang bisa menjadi indikator penting dalam analisis lebih lanjut. Untuk variabel Y, pada data ini menunjukkan rentang nilai yang luas dari 30 hingga 119. Nilai yang paling sering muncul berada di kisaran 90 hingga 110 dengan puncak frekuensi pada nilai 104 sebanyak 12 orang atau 6,3%, diikuti oleh 90 atau 10 orang 5,3%, dan seterusnya. Pola ini mengindikasi bahwa sebagian besar responden memiliki nilai Y di level menengah ke atas yang berpotensi menggambarkan karakteristik atau hasil tertentu yang bisa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya kita akan mencari mean modus dengan cara kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, kita klik frekuensi, kita klik statistik, kita centang 6 yaitu mean, median, mode, standard deviation, minimum, dan maksimum. Selanjutnya kita continue, kita klik OK. Di sini muncul data modus, median, dan mean-nya dari variabel X dan Y. Yaitu di sini. Jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, fase pembinaan, ada mean, median, mode. Saya sudah interpretasikan juga. Variabel X dan Y masing-masing memiliki 189 data valid tanpa nilai yang hilang. Rata-rata nilai variabel X adalah 51,54 dengan median 53 dan modus 54. Menunjukkan bahwa data X cenderung terpusat di sekitar angka 50-an. Penyebaran data X relatif sedang dengan standar deviasi sebesar 7,80 dengan rentang nilai antara 15 hingga 60. Sementara itu variabel Y memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu 93,76 dengan median 96 dan modus 104. Standar deviasi variabel Y lebih besar yaitu 14,43 yang menandakan variasi data yang lebih luas dibandingkan variabel X. Nilai Y berkisar dari minimum 30 hingga maksimum 118, menunjukkan distribusi yang cukup beragam. Kedua variabel ini menunjukkan karakteristik distribusi yang berbeda, di mana X lebih terkonsentrasi dan Y memiliki variasi nilai yang lebih luas, memberikan gambaran yang lengkap untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita berganti ke materi yang kedua, yaitu cara mencari linear dengan cara klik analyze, regression, kita klik linear. Untuk ini dependennya kita isi Y dan independennya kita isi X. Kita klik standar set. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Di sini keluar data variable entered atau remove dan modul summary, ANOVA, coefficient,
residual statistik, muncul output dari regresi. Kita interpretasikan regresinya. Ini pada model regresi ini, variabel X dimasukkan sebagai prediktor tunggal untuk variabel dependen Y. Tidak ada variabel yang dihapus dalam proses ini, karena metode yang digunakan adalah enter, di mana semua variabel yang diminta dimasukkan sekaligus ke dalam model. Yang kedua ada model summary, yaitu model regresi menunjukkan nilai korelasi R sebesar 0,822 yang mengindikasikan hubungan yang kuat antara variabel X sebagai prediktor dengan variabel dependen Y. Nilai R² sebesar 0,675 berarti sekitar 67,5% variasi pada Y dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model ini. Adjusted R² yang sedikit lebih rendah yaitu 0,673 mengoreksi nilai R² untuk jumlah variabel dan sampel, menegaskan keandalan model standar error sebesar 8,250 menunjukkan rata-rata deviasi prediksi model dari nilai aktual Y. Untuk di tabel ANOVA sendiri, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel prediktor X signifikan secara statistik untuk memprediksi variabel Y. Nilai F sebesar 388,561 dengan p-value atau sig kurang dari 0,001 menandakan bahwa hubungan antara X dan Y tidak terjadi secara kebetulan sehingga model layak digunakan. Kita lanjut ke koefisien. Tabel koefisien yaitu dalam model regresi ini intercept atau konstanta sebesar 15,343 artinya jika nilai X sama dengan 0, prediksi nilai Y adalah 15,343. Koefisien regresi untuk variabel X adalah 1,521 yang berarti setiap kenaikan 1 unit pada X akan meningkatkan nilai Y sebesar 1,521 secara rata-rata dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai T untuk X sebesar 19,712 dan p-value atau sig 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh X terhadap Y signifikan secara statistik. Untuk materi kedua selesai. Selanjutnya kita akan mencari n-part test, yaitu Kolmogorov-Smirnov test. Dengan cara kita klik analyze, kita cari non-parametric test, legasi dialog, dan kita pilih yang sampel KS. Kita klik yang standardized residual atau RES1, kita pindah ke kanan, kita klik OK. Di sini muncul n-part test ya, yaitu tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Setelah itu kita interpretasikan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa distribusi residual model mendekati normal dengan nilai statistik 0,064 dan signifikansi atau asim-sig sebesar 0,057 karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal secara statistik. Hal ini mendukung asumsi normalitas yang diperlukan dalam analisis regresi. Mungkin sekian tutorial cara menggunakan SPSS dan menginterpretasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Pak Wido selaku dosen atas pelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.